بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. Saudara muhtaromin yang terhormat dan yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Dwi Astuti Indriyanti MN, yang tadi sudah izin kepada saya untuk rapat penting di pagi hari ini. Yang saya hormati Kepala Komite Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru serta karyawan dan staf SMP Negeri 11 yang saya hormati. Tidak ketinggalan pula Ketua Panitia Ibu Fitri Puji Lestari yang saya hormati. Adik-adikku murid SMP Negeri 11, semoga semuanya yang hadir di sini maupun yang belum bisa hadir di sini, yang bisa menyaksikan lewat live, semuanya mendapat rahmatullah. Amin. Alhamdulillah, ini pertamanya kali saya hadir di sini. Tadi sempat dalam kondisi macet. Biasa di Purwosari itu biasa macet kalau seperti ini. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul-kumpul bermuajaah ngaji bareng. Semoga ada manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terus pertanyaan, limadza ihtifal bil maulid? Kenapa kita merayakan maulid? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Kenapa kita merayakan maulid? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan orang yang pertama kali yang dimandati syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Limadza ihtifal bil maulid? Kenapa kita mengadakan maulid? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, kata Rasulullah, maka wajib baginya syafaatku. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah bisa ziarah Makkah Madinah. Amin. Karena ini janji Rasulullah. Sambil berdiri ya. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah di pusaranku, maka wajib baginya
syafaatku. Itu janji Rasulullah, itu benar. Limadha ihtifal bil maulid? Kenapa kita mengadakan maulid? Syafaati li ahli kabair min ummati. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatku untuk umatku yang ahli maksiat. Maksudnya bagaimana? Ahli maksiat pun itu nantinya jika dia statusnya sebagai muslim, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Umatnya Nabi sepertiga masuk surga tanpa hisab. Sepertiganya lagi umatnya Kanjeng Nabi masuk surga dengan membawa dosa dan kesalahan mereka, tapi dosa dan kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sepertiganya lagi dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia membawa dosa yang begitu besar seakan-akan lebih banyak, lebih tinggi daripada gunung. Maka apa? Ya, gak ada yang diharapkan kecuali syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk umatku, orang-orang yang ahli maksiat, sing dosane gede-gede, ia ada harapan satu, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limadha ihtifal bil maulid? Kenapa kita mengadakan maulid? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ra'ani fil manam fa sawfa yarani fil yaqظah." Barang siapa yang melihatku, kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi. Ini kata Rasulullah, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka kelak ia akan melihatku dalam keadaan mata terbuka. Ini janji Rasulullah, ini benar. Sayangnya kita untuk mimpi bertemu Rasulullah itu sulit sekali. Naudzubillah, entah kenapa begitu sulitnya bermimpi Rasulullah SAW. Kita perlu introspeksi diri. Apa kesalahan kita? Jangan-jangan cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW tergolong cinta palsu, hanya di bibir saja. Naudzubillah min dzalik. Pak, apa sebabnya orang kok susah sekali bermimpi Nabi Muhammad SAW? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi ya kurang membaca sholawat, sedikit sekali membaca sholawat. Pak, saya sudah beribu-ribu kali membaca sholawat, tapi tidak kunjung bermimpi Rasulullah. Apa sebabnya? Bisa jadi cintanya cinta palsu. Yang namanya cinta akan menimbulkan rasa rindu. Rindu itu berat. Gimana boten? Rindu itu sangat berat. Bahkan mau makan mie ayam kelingan dheweke, makan bakso kelingan dheweke. Bahkan ketika lihat wajan gosong wae kelingan dheweke. Kuwi nek rasa rindu itu begitu menggelora. Sing ditusuk kono, sing sakit kene. Shallu ala Nabi Muhammad. Apalagi merindukan orang yang tidak mungkin akan kembali ke dunia lagi. Itu kalau sedang rindu bisa menetaskan air mata. Sudahkah kita pernah sampai kita sendirian merenung, ya Allah, kapan aku ketemu Rasulullah, saking rindunya jenengan bisa mengeluarkan air mata? Pernahkah demikian? Nah, ini adalah ilustrasi bagi kita. Seberapa cintanya kita kepada Rasulullah, maka semakin cinta, maka kita akan ditemui di dalam mimpi. Kalau sudah bermimpi lewat mimpi, maka janjinya Rasulullah kelak akan bertemu denganku dalam mata telanjang secara langsung. Ini janji Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Fa inna syaitana la yatamassalu bih. Karena syaitan itu tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi di dalam mimpi. Itu janji Rasulullah. Jadi jika kalian sedang bermimpi, kok di situ ketemu
bapak yang sudah meninggal, bisa jadi itu setan menyerupai, bisa jadi, tapi ada kalanya benar, ada kalanya setan menyerupai. Tapi satu yang tidak bisa diserupai setan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tak ada salawatan sih. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sholawat. Banyak ekspresi yang kita tunjukkan sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu-ibu di desa-desa itu yang senang dengan qasidahan, maka ya ketika yang maulid, maka biasa dia nyanyikan dengan lagu qasidah. Boleh enggak Pak Imam? Boleh. Contoh, ya Rasulullah salamun alaik, ding 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 ding, ya Rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiradan alami, ya uhailal jud, ya uhailal judi wal karami, duhai senangnya pengantin baru, ding 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 ding. Ya, iki saumpama SMP iki ana terbangane iki luwih rame. Alhamdulillah. Wonten Yai. Enten lha pundi? Libur. Ngantuk sampun lulus sedanten ya. Oh, ngoten. Sampun lulus. Berarti butuh generasi selanjutnya. Harus digenjot lagi. Ibu-ibu yang suka qasidah enggak apa-apa. Sebagai wujud ekspresi dilakukan dengan lagu qasidah. Ah, senengane campur sari. Lah pripun? Ya wis dengan campur sari. Contohnya, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darati, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, yuk kanta tinggi segembira, lihat banyuning segera,
ahli numpak perahu layar ing dina minggu pariwisata. Nonton pripun wis mboten apa-apa daripada ora. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya sing nom-noman sing generasi milenial kaya dene grup Rebana Az-Zahir. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika dengan nada tinggi karena apa ibu-ibu bapak-bapak ora mungkin iso kaya ngono kuwi. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah sing senengane lagu India sing milenial saiki. Lagu India bingung ke lagu India. Ustaz malah lagu India ya mel. Nih, ini. Ini gede. Sallu ala Nabi Muhammad. Karo Al-Banjari seperti yang di Kalimantan oleh guru sekumpul itu bisa khabiri ya ya sak turut ya lagu-lagu Banjari. Sallu ala Nabi Muhammad. Nak sing seneng lagu dangdut telepon Pak Imam jadi repot meneh apa Ustaz pernah nyanyi dangdut ya orangnya. Nanti lagu apa kita cilik-cilik iki kenal ora? Abatayadi Rabbal alamin ya uhailal ju wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi ashani wa daraji al-fatayati rabbal alamin ya uhailal ju wal karami. Yo nak iso bareng ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wa daraji al-fatayati radal alami ya uhailal juwal karami al-fatayati radal alami ya uhailal juwal karami. Judulnya apa? Tahu enggak? Dipuja-puja. Ngona anu ditilakin di YouTube. Dipuja-puja. Nah, versi sholawat dilihat. Yo ketemu. Ya Rasulullah ya Abhadi ya Bashir ya Tabibi. Jadi dileng-geleng itu lagu apa? Ya Rasulullah ya Hadi ya Bashir ya Tabibi. Nabiullah khairal khalqi jami'an ya Bashiru ya Nazir salatullahi malahat kawakib ala ahmad khairi markiban najaib hatta hadis surah bismil habaib fahazza syukru aqafan. Ya, ono sing nyambung. Ono sing nyambung ya berarti ngerti lagu napa, Bu? Lagu India. Zaman milenial.
Sallu ala Nabi Muhammad. Berbagai ekspresi rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar opening. Nanti sampai jam pinten. Pokoknya sak cukupe ngoten nggih. Menyesuaikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya akan berbicara tentang mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang paling agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim. Karena mukjizat Nabi yang lain itu sudah lewat, kecuali yang bisa dirasakan pada saat ini adalah Kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tentang mukjizat dari Al-Quran, pernah seorang peneliti ilmuwan dari Institut Jerman mengadakan penelitian studi dengan mengumpulkan Al-Quran, berbagai macam manuskrip Al-Quran sebelum Perang Dunia II. Ia berlayar ke penjuru dunia untuk mengumpulkan manuskrip yang kuno, lalu dikumpulkan. Dia juga mengumpulkan Bible dari penjuru dunia sampai jumlahnya 24.000 manuskrip Bible, dan juga mengumpulkan 42.000 manuskrip Al-Qur'anul Karim. Ini adalah studi riset yang dilakukan oleh ilmuwan dari Jerman sebelum Perang Dunia II. Terus ketika sudah terkumpul, dia membeli dari berbagai dunia, penjuru dunia. Al-Quran terkumpul 42.000. Lalu dibanding-bandingkan, ini Quran dari Malaysia dibandingkan dengan Quran Turki. Terus dari Afghanistan dibandingkan dengan Quran Jerman, dibandingkan. Kesimpulan dari pembandingan Al-Quran, tak ada satu pun Quran yang berbeda. Ini mukjizat, ini keunikan Al-Quran, ini adalah keelokan Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Dikumpulkan 42.000 manuskrip Al-Quran, tak ada satu atau dua pun yang berbeda Qurannya. Ini luar biasa. Sedangkan kesimpulan dari mengumpulkan Bible sebanyak 24.000, kesimpulannya adalah ketika diteliti tak ada satupun yang sama antara Bible yang satu dengan Bible yang lain, semua berbeda. Ya, ini adalah mukjizat dari Al-Quran. Terus Al-Quran itu isinya apa saja? 80% isi dari Al-Quran itu tentang sains. Tapi saya katakan bahwa Al-Quran bukan kitab sains, tapi Al-Quran bisa dibuktikan kebenarannya. Fakta sains itu terbukti dengan akurat sampai saat ini dan ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Itu kehebatan Al-Quran. 80% Al-Quran berbicara tentang alam semesta. Al-Quran berbicara tentang galaksi. Al-Quran berbicara tentang perputaran matahari. Al-Quran berbicara tentang pentingnya air. Al-Quran berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, tentang hewan, tentang embriologi. Itu Al-Quran berbicara tentang itu. Dan sampai sekarang fakta ilmiah tak sedikit pun ada kesalahan di dalam Al-Quran. Sains terbukti 80% yang berbicara tentang sains sekarang terbukti. Padahal Al-Quran itu 1400 tahun yang lalu, lebih dari 1400 tahun yang lalu, tapi kebenarannya dapat terbukti hingga kini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ini yang menjadi kehebatan Al-Quran.
Terus Pak, yang 20% itu berbicara tentang apa? Tentang hari sesudah mati. Ada alam kubur, ada surga, ada neraka. Itu 20%-nya. Itu bagaimana cara membuktikan. Sedangkan saya tidak mampu untuk membuktikan bahwa surga neraka itu ada. Saya tidak mampu, tidak ada alat di dunia ini pun yang mampu mendeteksi alam kubur itu bagaimana. Terus nanti Shirathul Mustaqim itu bagaimana, surga itu bagaimana, neraka bagaimana. Tapi sudah diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana kita percaya. Saya ambil logika yang paling sederhana. Kalau 80% dari Al-Quran sudah terbukti dengan akurat, maka yang 20% insya Allah akan terbukti dengan akurat. Hanya saja 20% ini masih ambigu, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi saya yakin dengan logika yang saya bangun bahwa ketika 80% sudah terbukti dengan akurat, maka yang 20% pasti benar. Ini adalah kepercayaan, bukan omong kosong, tapi kepercayaan yang didasari dengan logika yang rasional. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kesehatan Al-Quran. Jika di barat ditanya siapa pengarang dari Al-Quran, kalau di barat ditanya seperti itu, jawaban mayoritas adalah itu Al-Quran karangan Muhammad. Tapi ketika kita buktikan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, maka ia jawab, Muhammad itu belajar dengan orang Arab. Ketika kita buktikan bahwa Nabi Muhammad tidak belajar dengan orang Arab, maka ia tuduh, Muhammad itu belajar dengan orang yang tidak Arab, orang golongan A'jam. Ketika kita buktikan bahwa Rasulullah tidak pernah belajar dengan orang selain Arab, maka ia tuduh, Muhammad itu paling niru Bible 75%. Maka kita buktikan bahwa Nabi Muhammad tidak meniru Bible 75%, maka ia akan tuduh lagi, Muhammad itu paling Al-Quran itu karangan setan. Seperti halnya yang dilontarkan oleh Muhammad KC yang sekarang di penjara. Naudzubillah. Dalam YouTube-nya mengira bahwa Nabi Muhammad itu cedak dikerumuni dengan jin, maka Al-Quran itu ya produk dari jin. Naudzubillah min dari. Ia tuduh seperti itu. Saya akan buktikan. Kita akan klarifikasi bahwa Al-Quran itu bukan karangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti pertama. Bukti pertama bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Bukti pertama adalah Nabi tak pernah sekalipun mengucapkan bahwa Al-Quran karangan beliau. Setuju. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran karangan beliau. Tidak pernah. Semua umat Muslim di dunia ini sepakat bulat bahwa Al-Quran itu produk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah. Semua umat Islam sepakat bulat bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Bukti pertama, Rasulullah sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu produk atau tulisan dari beliau. Bukti yang kedua adalah Nabi Muhammad itu adalah ummi. Ummi tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Wa ma kunta tatlu min qablihi wa la takhuttuhu bi yaminika. Kanjeng Nabi tak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, artinya belajar dari
kitab-kitab Injil, Taurat itu tidak pernah. Jadi nggak mungkin ngarang. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tahutuhu bi yaminika idzal lartabul mubtilun. Nabi Muhammad SAW tak pernah baca kitab-kitab sebelumnya dan juga tidak pernah menulis dengan karangannya sendiri, itu nggak pernah. Seandainya Kanjeng Nabi kok bisa nulis, bisa baca, maka orang-orang yang mengingkari itu tambah ragu. Loh, mesti kuwi karangane. Mulane Kanjeng Nabi itu ditakdirkan oleh Allah ummi. Supaya apa? Ada hikmah di balik Kanjeng Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi Kanjeng Nabi ini cerdas. Zaman dahulu tidak bisa baca nulis itu bukan suatu aib. Kalau sekarang itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu aib, kekurangan. Tapi zaman dahulu, zaman Rasulullah tidak. Yang penting cerdas. Itu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus bukti kedua bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Bukti ketiga adalah Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Bahkan yang menjuluki Al-Amin itu bukan dari kalangan umat muslim toh, juga dari kalangan orang kafir juga menyebutnya Al-Amin, karena memang dari lahir sampai beliau meninggal tak satu pun beliau pernah berbohong. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, jenengan nanti berbohong berapa kali? Mas pernah berbohong? Pernah. Awake dhewe niku sejak kecil terus sudah nggak hitungan apa meneh dikongkon ibuke ngapusi. Seperti ini ngapusi. Maka jangan biasakan. Karena apa? Sekali berbohong, untuk menutupi kebohongan itu butuh 1000 kebohongan lagi. Karena kalau sudah terbiasa, maka itu menjadi sebuah karakter. Kalau karakter sudah melekat, ya seperti itu terus susah dihilangkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Bukti pertama tadi, Rasulullah tidak pernah menyatakan bahwa Al-Quran karangan sendiri. Terus Nabi Muhammad itu tergolong Nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Yang ketiga, Nabi itu tergolong Al-Amin dan dapat dipercaya. Bukti ketiga bahwa Rasulullah bukan mengarang Al-Quran. Bukti ketiga, keberapa? Keempat itu adalah di surat Abasa. Di surat Abasa itu pernah terjadi sebuah peristiwa di mana Nabi ketika didatangi seorang laki-laki yang buta, Kanjeng Nabi bermuka masam dan berpaling. Lalu Allah tegur beliau. Intinya Nabi disuruh jangan sampai mengabaikan orang tua yang buta. Jangan hanya mementingkan kepentingan orang-orang yang terhormat. Mana mungkin, kira-kira mungkin tidak karangan sendiri kok menegur diri sendiri. Kira-kira mungkin apa boten? Boten. Jenengan buat sebuah buku ilmiah, jenengan malah ngelek-ngelek awake dhewe. Kira-kira mungkin enggak? Enggak mungkin. Pasti jenengan akan meninggikan derajat-derajat diri sendiri. Coba lihat karangan-karangan buku-buku ilmiah itu biasalah pasti orang yang menulis dimunculkan kebaikan-kebaikannya. Gimana betul? Jadi Al-Quran itu justru Rasulullah itu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa la yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fata'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Sak piturute. Itu di situ menceritakan bahwa
pernah terjadi sebuah peristiwa di mana seorang laki-laki yang buta datang menemui Rasulullah untuk belajar Islam. Ternyata Rasulullah itu malah bermuka masam dan berpaling, malah lebih mementingkan orang-orang Quraisy yang terhormat. Maka disitulah kanjeng Nabi ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi ini itu maksum. Maksum itu terpelihara dari dosa. Maka salah sedikit saja Allah tegur dengan keras. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu bukti. Berarti bukti kelima sekarang. Pernah di dalam surat Al-Ahzab, terus surat ayat keempat dan kelima dari surat Al-Ahzab juz 21 itu menerangkan bahwa di situ pernah terjadi Nabi Muhammad pernah mengangkat seorang anak laki-laki namanya Zaid bin Harisah. Terus di masa periode Mekah, orang-orang Quraisy itu memanggil bahwa Zaid bin Muhammad. Padahal Muhammad itu bukan bapak kandung dari Zaid bin Harisah. Tapi berhubung Zaid diangkat oleh kanjeng Nabi, maka orang-orang menganggap bahwa Zaid bin Muhammad. Tapi ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, maka Allah tegur Nabi Muhammad lewat sebuah wahyu, yaitu apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Maka panggillah mereka dengan sebutan bapak-bapak mereka, karena yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Siapapun yang mengangkat anak tidak boleh menganggap bahwa ini anak kandung. Anak angkat tetap anak angkat. Binnya bin siapa? Yod bin bapaknya asli. Tidak boleh diaku-aku bapak sendiri. Nah, ini penting. Maka ini pernah Rasulullah ditegur. Dipanggillah anak-anak tersebut. Boleh mengangkat anak di rumah, boleh, karena Rasulullah pernah mengangkat anak, tapi jangan pakai nama untuk kebutuhan sendiri. Pak, zaman saat ini kan yo angel, mergo nak administrasi di sekolah yo repot. Iki piye? Kalau memang bisa untuk dinamakan oleh bapaknya sendiri, kita posisi sebagai bapak angkat. Di rapot kan biasa ada orang tua kandung, ada orang tua wali. Dan ya udah apa adanya seperti itu, lebih baik, lebih adil di sisi Allah. Jangan dipaksakan, oh ini pokoknya anak saya. Bahkan sampai ekstrimnya tidak boleh anak ini tahu siapa bapak ibu kandungnya, itu lebih ekstrim lagi. Yo anaknya lanang, anaknya wedok itu mesake, anak wedok itu butuh wali. Sing repot iki, anak wedok butuh wali. Coba jenengan sampai disembunyikan, itu wali butuh wali, padahal bapaknya masih hidup, disembunyikan nggak boleh. Ternyata terus nikah, terus diwaleni dewe, iki hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Alhamdulillah ini dari kadang ada kalanya yang tidak bisa baru diberitahu, nanti stop. Nanti jadi seharusnya dari kecil itu sudah diberitahu, bapak ini, ibu ini, bapak ibu angkat. Ya, bapak ibu kandung untuk tono karena masalah ini, jadi foto itu lebih adil di sisi tidak kenapa tambahkan posting, jadi cuma butuh waktu. Kita lanjutkan. Balik lagi nggak iso. Nah, kita masuk dalam tema Maulid Nabi, momentum untuk memperkokoh kepedulian, kebersamaan dan menguatkan ukhuwah menuju Pelas Budaya. Pelas apa? SMP 11. Nah, ini AHA itu mungkin banyak yang tidak tahu. AHA itu apa?
Bocor pokoknya tidak pede ini bagaimana? Itu singkatan dari Al-Habib. Al-Habib itu kalau di Indonesia dulu aslinya Al-Habib itu adalah julukan bagi orang yang hafal 1000 hadis. Dulu itu sebenarnya, tapi sekarang ini sudah bergeser. Al-Habib itu menjadi julukan orang yang hafal Al-Quran 1 sampai 30. Itu julukan sekarang. Dulu adalah julukan untuk penghafal hadis 1000 hadis. Sekarang tidak bergeser. Al-Habib itu menjadi orang yang hafal Al-Quran. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita kembangkan, pernah suatu kejadian terkait dengan masalah memperkokoh kepedulian, kebersamaan dan menguatkan ukhuwah. Dan ada sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi renovasi Ka'bah. Terus di situ berkumpullah orang-orang Quraisy dari 4 kabilah. Sampai hampir terjadi peperangan, pertumpahan darah gara-gara perebutan untuk siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad ke sisi Ka'bah. Itu bingung. Akhirnya apa? Ada salah satu dari pimpinan kabilah berpendapat, ya udah kita serahkan kepada orang yang dapat dipercaya, yaitu orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Ternyata keesokannya yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya perkara itu diserahkan kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengambil Hajar Aswad, terus membentangkan sorbannya, lalu diletakkanlah Hajar Aswad di atas sorban. Maka masing-masing kabilah disuruh memegang pucuk dari sorban. Berarti ada 4, 1, 2, 3, 4 dipegang oleh pimpinan-pimpinan kabilah. Lalu diangkatlah menuju sisi Ka'bah. Lalu Rasulullah memegang dan meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya keputusan itu menjadi sejarah penting bahwa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah pernah mempersatukan kabilah-kabilah lewat lewat peletakan Hajar Aswad ketika Ka'bah direnovasi. Itu kuatnya pikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kepentingan sekolah dimanapun berada, maka pimpinan menjadi pengendali penting, bahwa sebaiknya pimpinan juga mempunyai manajemen yang bagus, pengendalian diri yang bagus, serta bijaksana dalam bersikap. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena Rasulullah adalah pimpinan al-amin, dapat dipercaya, maka begitu putusan itu diputuskan oleh Rasulullah, maka semua puas. Tapi dalam kepemimpinan dimanapun itu yang namanya semua kok bisa puas itu kira-kira angel atau gampang? Angel sih. Orang sing ketika kepala sekolah memberikan kebijakan ini, ya orang sing setuju, orang sing orang sing tengah-tengah. Terus nganut wae, ora setuju ya ora. Terus pokoknya wis nganut boleh aman ya orang sing ini enggak cocok, ini ada yang langsung nurut. Ya seperti itu. Memang harus diputuskan, butuh keberanian untuk menjadikan sebuah kebijakan yang lebih adil. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu peristiwa itu. Terus ada lagi, maka untuk konsep, mengembangkan konsep supaya kita bisa terjalin ukhuwah kita, maka kita butuh mengembangkan konsep lita'arofu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya itu kata Allah, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya aku menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan. Itu siapa laki-laki yang pertama diciptakan oleh Allah? Nabi Adam alaihissalam. Siapa pendamping dari Nabi Adam? Siti Hawa, Sayyidah Hawa. Maka ketika Nabi Adam diturunkan dari surga transmigrasi ke dunia, itu dalam keadaan terpisah dengan istrinya Ummi Hawa, terpisah jauh. Berapa lama? 200 tahun. Coba jangan saja untuk tidak ketemu dengan orang yang paling disayangi, sehari saja itu tampak sebulan. Ya Allah, ya Allah, terbayang-bayang mau makan teringat wajahmu, mau tidur teringat padamu, mau nyuci teringat. Itu sampai rindunya. Bahkan itu 200 tahun Nabi Adam tidak bertemu dengan Hawa. Padahal setelah turun itu ya Allah bernikah, terus repot dipisah. Maka di situ ketika Nabi Adam alaihissalam mencari Ummi Hawa kesana kesini seperti orang Poculok yang namanya, atau di pulau itu saya kan asli dari Tuna aslinya, tapi domisili di Semarang Karangroto Benuk. Ya saya kebetulan kenal itu Pak Fuad itu sejak beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu itu sudah kenal Pak Fuad. Sudah lama tidak kontak. Kemarin hubungi saya, bisa ngisi nggak di sini. Nah, akhirnya adalah pas Solo, akhirnya saya bisa. Itu sudah kenal Pak Fuad itu sejak di Candisari. Saya sering ngisi di Candisari dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu orang yang namanya orang rindu kesana kesini cari. Maka begitu cari supaya tidak kehilangan arah, maka beliau tanggalkan batu. Terus kesana lagi tanggalkan batu, kesana lagi tanggalkan batu untuk bertengger. Akhirnya itulah bangunan Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan. Nah, itu menjadi bangunan tua, bangunan bersejarah yang dinamakan Ka'bah. Lalu pada waktu itu ketemu Hawa, corongan itu lagi dia. Hawa, ada sayup-sayup menjawab, Mas Adam. Sayup-sayup dari mana? Ya, itu terjadi di Jabal Rahmah. Jadi karena ke sana pas ziarah ke Mekah Madinah, sempatkan untuk mengunjungi Jabal Rahmah. Di situ terbangun monumen bersejarah, yaitu tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Mas Adam, ketika di situ sedang duduk-duduk manis. Akhirnya apa? Mas Adam, saya akan turun. Jangan Hawa, jangan turun, biarkan saya yang akan naik. Karena jika kamu yang turun, maka saya khawatir nanti anak cucu kita nirun ono wong itu nguber wong lanang. Ya sing repot. Mula iki wis dicontoni wong lanang iki sing munggah. Ora wong itu sing mudhun, terus dicontoni ngono mergo apa khawatir nek anak cucune iki do nirun. Mergo saiki ono akeh wong itu nguber wong lanang. Zaman akhir itu orang Indonesia kan punya perbandingan, wong itu punya wong lanang itu lebih banyak wong itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan Allah jadikan kamu itu apa?
suku gawang toba ila berbangsa-bangsa dan bersuku suku. Lita'arafu, agar supaya saling kenal mengenal. Karena apa? Konsep lita'arafu di dalam bahasa Arab kalau dimaknai bahasa Indonesia itu saling kenal mengenal. Tapi bahasa Indonesia kata kosakatanya tidak mencukupi jika untuk mengartikan kosakata bahasa Arab. Karena yang lebih pas untuk memaknai lita'arafu itu saling mengerti, saling pengertian, tidak hanya sekedar saling kenal mengenal. Kalau hanya sekedar kenal, orang bicara, oh itu kucing, tahu. Tapi untuk bisa mengenal bahwa kucing itu mesake ya, kucing itu makanannya adalah ikan, sedangkan ikan itu di dalam air, susah DWE. Padahal Allah ciptakan dia itu termasuk hewan darat, tapi makanannya justru di air. Ini kan susah. Jadi gon omah-omah kok nak gon jiko apa? Jiko iwak kok malah ditendang, disawati, disio-sio. Dan terus nak orang golek gon omah-omah terus nang golek iki kan jenengan kudune ngerti, aja langsung dipuan biang kucing kurang ajar tuh. Nah ngono kuwi kan itu hanya sekedar kenal tapi belum mengerti. Seandainya jenengan paham, nah iso ya Allah kucing-kucing renyo tak sisahkan rakitan ndas-ndas tak ngene kan kudune ngono. Nah jenengan mengerti rasa sekedar kenal oh kuwi kucing tendang terus nah udah jelas nih. Jadi semut yang ngono ya Allah, semut itu makhluknya Gusti Allah, tak sedekah, nah setiap hari nggo semut kita tak jigoke sak cendok gula terus tak nyuruh-nyuruhke iki sedekahku sapa ngerti iki sing sepele iki iso jadi nyelamatkan jenengan yang akhirat. Amin Allahumma amin. Nate napa mboten makani semut? Nate dereng nggih. Nah kula nate kadang juga sak cendok kula terus ning pinggir omah itu kan enten semut baris-baris kula diuri iki sedekahku. Terus kucing amoro terus kula sama istri saya ada enggak ikan, terus kadang istri saya ada enggak ikan ini besar ini gimana ini wes nano separuh ikan karo aku lho separuh ikan karo kucing separuh tak gawe mangan sing separuh tak reno kucing. Nah kadang ya langsung wes kucingnya kabeh ora apa-apa. Ya. Ini tandanya orang mengerti. Maka konsep lita'arafu ini patut dimaknai dengan saling mengerti, saling memahami. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, bahasa Indonesia saja jika disandingkan dengan bahasa Jawa itu kalah. Mergo bahasa Indonesia kalah tua. Apalagi dengan bahasa Arab. Contoh, bahasane unduran truk. Bahasa Indonesia ini apa? Guru bahasa Indonesia pun di rawon apa mboten? Unduran truk. Ini bahasa Indonesia mosok kebelakangan truk kan ya. Truk mundur nabrak kedawan. Ya. Iki apa ya angel? Kesusuben. Bahasa Indonesia ini apa? Kesusuben yang angel meneh iki goleki ora ana bahasa Indonesia sing iso memaknai kesusuben. Iki bahasa Jawa itu jan top tenan karena menang tua. Terus kepicirit. Iki bahasa Indonesia ini ya juga apa iki? Masa keluar sedikit, ini kan ya atau keluar sedikit hancur. Nah kan ya juga susah. Nah, maka jen menang apa bahasa Jawa. Ketika lafal asyhadu an la ilaha illallah dimaknai dengan bahasa Indonesia cukup dengan apa? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu kurang maknanya karena apa? Yang namanya bersaksi kalau di dalam kepolisian maka ia menyaksikan secara langsung. Padahal kita tidak, kita lihat Allah juga tidak. Kenapa? Ya makna bahasa Indonesia itu kurang mumpuni. Coba dimaknai dengan bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asma Allah.
Allah tak asyhadu. Tadi asyhadu. Asyhadu nak saya sapa ingsun alla ilaha illallah. Boten wonten. Boten wonten pangeran ingkang wajib disembah kejaba Allah. Itu beres. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu makna bahasa Indonesia itu juga tidak cukup. Karena saya tanya bahasa Indonesia bedanya pengasih dengan penyayang itu apa? Repot meneh. Napa? Sakit napa boten? Bedanya pengasih dan penyayang. Wes dirapatke guru bahasa Indonesia sak Indonesia nanti dia kurang rodino dalam kampung. Bedanya pengasih dan penyayang itu apa? Itu sampai ya rampung-rampung. Ya, kalau dimaknai dengan bahasa Jawa cukuplah bismillahirrahmanirrahim asmane Allah Ar-Rahmani zat kang welas ing dalam dunia akhirat Ar-Rahim itu zat kang welas ing dalam akhirat bloko. Kuwi makna yang seperti itu lebih kompleks untuk dimengerti. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena bahasa Arab beras itu rus itu dalam bahasa Arab. Coba bahasa Indonesia itu hanya beras. Kalau makna bahasa Jawa itu mulai sebelum ditandur itu namanya sebelum ditandur wineng. Sebelum ditandur wineng. Terus begitu panen gabah, begitu diselap ke beras, begitu begitu terpotong-potong jadi menir, begitu dibungkus dengan daun lontong, begitu dibungkus dengan janur kupat, begitu dimasak jadi nasi segone dicolong siji jenenge upo. Terus segone diudek-udek nganti ajur mumur bubur. Terus begitu diwanggam sampai gosong inte. Ora kepangan garing jenenge akeh. Lah, bahasa Jawa kompleks sampai beras tok iki pirang-pirang jenenge. Sallu ala Nabi Muhammad. Contoh bahasa Arab itu sapoto, artinya jatuh dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Jawa tergantung jatuhnya piye. Nak jatuhnya mengarep, gedunguk, nak membuli, gebelah, nyiseh kanan kiri, kepleset iso, terus pokoknya jungkel ono sembarang. Itu bahasa Jawa itu kompleks. Bahasa Indonesia cukup jatuh menetok, jatuh ke belakang, jatuh ke depan kan repot. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, itulah kekayaan dari makna-makna dita'arafu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi nono harus ngerti karena apa, orang Arab ya seperti itu, orangnya gagah-gagah, dhuwur, putih, mantung-mantung. Oh, nah orang kok tinggal di Cina ya wis rodok pendek-pendek, tentung-tentung putih sithik. Kok nak tinggal ning Afrika ya sireng kaya dandan, gosok. Kok nak tinggal ning Indonesia ya cilik ngene iki. Rada coklat, cilik-cilik, ngene iki wis tinggal di Indonesia, saling bisa mengerti. Oh, kono-kono wis cukup mengerti. Awake dhewe sampane seandainya ditakdirkan kok menjadi orang Mekah ya bentuknya bukan seperti ini. Bentuknya bukan seperti ini, mungkin bisa jadi ya. Terus bentuk Nabi Adam bagaimana? Karena beliau adalah pas pada waktu turun kok di Arab ya, maka kurang lebihnya itu beliau seperti orang Arab. Hanya saja beliau itu tinggi
tinggi. Bukan seperti sekarang ini, enggak. Zaman dahulu umurnya panjang-panjang. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu 63 itu kok lebih masih hidup, itu alhamdulillah. Ini sebagai tambahan sedikit saja, nanti biar tidak kelamaan. Siklus dalam kehidupan itu kalau dilihat dari 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 itu kan akan kita ketahui 7 tahun umur seseorang menandakan bahwa itu masih dinamakan bocah. Oke, apa betul? Oke. 1 sampai 7 tahun dinamakan bocah. Tambah 7 lagi berarti jumlahnya berapa? 14 dinamakan remaja. Tambah 4 lagi berapa? 21 menandakan bahwa sudah dewasa. Ditambah 7 lagi berapa? 28. Ini adalah siklus di mana dia sudah harusnya layak menikah. Ini ono umur 28 lebih kok belum menikah. Nuwun sewu, ojo ono sing tersinggung. Ora usah tersinggung, aku repot. Lebih dari 28 kok belum menikah, iki yo nuwun sewu rada ketuaan, rada mundur. Ya boleh-boleh sajalah, silakan 30 baru menikah 31. Tapi untuk ukuran siklus 28 itu sudah layak untuk seharusnya sudah menikah. Kanjeng Nabi menikah pada umur 25 tahun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Berarti tinggal tambah 7 lagi berapa? 35. Siklus umur 35 harusnya dia punya pekerjaan yang tetap. Ada bidang-bidang pekerjaan yang ia tekuni pada waktu umur 35 tahun. Wes awake dhewe grakati dhewe-dhewe. Aku umurku piro ya? Nah, 35 kudu dheweke duwe kerjaan sing tetap. Dene umur 35 tahun belum punya pekerjaan, artinya dheweke ra patek iso kerja. Nuwun sewu. Umur 35 tahun masih lontang-lantung, gak punya kerjaan, masih kesana kesini bingung, itu menandakan bahwa dia rapatnya iso kerja, komitmennya kurang. Terus tambah 7 lagi berapa? 42 adalah masa siklus di mana ia bisa terlihat. Nah memang dheweke sugih, terus ketok sugih. Nah dheweke kok memang kok ora duwe kok ngono terus, ya berarti alamat dheweke sak uripe ya ngono terus. Ini 42. Berarti 42 adalah masa memanen hasil dari umur 35 wis duwe kerjaan tetap sing ditekuni. Terus 42 kok wis ketok nak memang dheweke dijatah sugih, maka dheweke mesti ketok sugih. Nah memang ngono-ngono wae, berarti kemungkinan besar itu sak uripe dheweke ya wis memang kurang lebih ngono. Yo iki ra kena dipatokan, artinya ngira. Tapi akeh benere ilmu titen. Ora ono dalile, tapi dalile ya aku ora iso. Tapi iki ilmu titen. 42 sebagai indikasi nak memang dheweke sugih ya ketok sugih wis duwe omah, wis duwe mobil, wis duwe apa nak memang dheweke takdire sugih. Tapi nak 42 wis ngono-ngono wae ya berarti kemungkinan besar ke depan ya kurang lebih seperti itu umur 42. Terus 42 7 tambah 7 14 tambah 7 21 tambah tadi 42 berapa? 63. Harusnya 63 itu wis wayahe meninggal dunia. Dene lebih 63 kok masih hidup. Nuwun sewu. 63 kok masih hidup, berarti ini memang pawaan umure dawa.
63 tahun kok isih urip, iki pawaan umure dawa. Amin Allahumma. Amin. Jadi ini nak urung 63 itu senang seneng. Umurku tutup enggak, karena Nabi Muhammad SAW itu meninggal wafat pada umur 63. Terus sahabat Abu Bakar radhiyallahu an juga meninggal umur 63. Terus sahabat Umar bin Khattab juga meninggal dan wafat pada umur 63. Ini jadi patokan. Artinya 63 tahun kok masih hidup, masih sehat, berarti iki makna umure panjang. Amin Allahumma. Amin. Ya. Salli wa sallim daiman ala madad. Salli wa sallim daiman ala madad. Pada saat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, bisa bermuwajahah, bertatap muka, sehingga kita bisa bersama-sama belajar menimba ilmu. Semoga ilmunya manfaat berkah. Amin Allahumma. Amin. Saya ada kurang tutur kata atau apapun yang sekiranya tidak berkenan di hati panjenengan sedaya, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri usul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.